Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya ialah nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan juga sahabat-sahabat beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada yang tahun lalu masih bersama kita untuk menjalani bulan suci Ramadan, namun di tahun ini mereka sudah mendahului kita dan sudah berada di alam kubur. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala terima segala amal mereka. Amin. Allahumma amin. Untuk itu, kita yang mendapati bulan suci Ramadan sebisa mungkin untuk memanfaatkan momentum ini, karena ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, yang sangat merugi bagi kita untuk melewatinya. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati bulan suci Ramadan? Yang pertama ialah perbanyak bersyukur dan bersungguh-sungguh atas syukur yang kita lakukan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapati bulan suci Ramadan. Karena dengan bersyukur, Allah pasti akan menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Rasa syukur itu tidak hanya sebatas cukup kita ucapkan dengan alhamdulillah, tapi harus benar-benar dibuktikan dengan kesungguhan kita melakukan amal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Kita sungguh-sungguh dalam berpuasa, kita sungguh-sungguh dalam melakukan qiyamul lail, yakni salat tarawih. Kemudian kita memaksimalkan kesempatan untuk menginfakkan dengan infak terbaik yang kita miliki, serta amalan-amalan ibadah yang lain yang dimana kita ketahui bersama, satu amalan kecil saja Allah akan balas berlipat ganda. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan manakala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani bulan suci Ramadan ialah senantiasa tajdidun niyah, senantiasa memperbaharui niat kita. Ketika kita mendapati bulan suci Ramadan, niatkan puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, tilawah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk rutinitas tahunan saja atau menggugurkan kewajiban yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan. Akan tetapi kita niatkan benar-benar untuk mendapatkan ridha dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Maka dari itu,
jaga niat kita. Jangan sampai terbesit dalam diri kita ibadah yang kita lakukan dari puasa, tilawah, qiyamul lail itu hanya sekedar rutinitas tahunan atau bahkan hanya sekedar ingin dilihat orang lain atau dipuji oleh orang lain. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga hati kita, niat kita, sehingga ibadah kita yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hal yang perlu kita lakukan dan yang harus kita lakukan manakala kita mendapati bulan suci Ramadan adalah memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah mi'ata marrah fil yawm. Fa inni atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah." Dari Abu Hurairah diriwayatkan, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku," kata Nabi Muhammad SAW, "bertaubat, beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari semalam." Di riwayat yang lain disebutkan 700 kali. Itu Rasulullah SAW. Ma baluna, bagaimana dengan kita? Ya, Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang tanpa dosa, tanpa kekhilafan, tanpa kesalahan, dijamin oleh Allah masuk surga, masih beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Maka dari itu kita selaku umatnya yang belum dapat jaminan dari Allah sudah sepatutnya dan sewajarnya mengikuti ajaran Nabi kita SAW minimal 100 kali beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di momentum bulan suci Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak istighfar, utamanya di sepertiga malam. Ya, menjelang sahur, sesudah sahur, perbanyak istighfar. Yang keempat, hal yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan manakala Ramadan kita dapati, ialah dekat dengan Al-Quran. Perbanyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Sahih Al-Bukhari, menyebutkan di setiap bulan suci Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW untuk dimurajaah hafalan Qur'annya. Dan kita sudah tahu bahwasanya para sahabat, para salafus saleh, tabi'in, ya, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada yang satu hari khatam 30 juz. Ada yang membutuhkan waktu 3 hari untuk khatam 30 juz. 10 hari khatam 30 juz. Kalaulah kita belum mampu mengikuti contoh teladan terbaik dari para sahabat, para salafus saleh, para alim ulama kita terdahulu, maka cobalah minimal 1 kali khatam 30 juz di dalam 1 bulan suci Ramadan tersebut. Dengan harapan kita bisa ikut andil, ikut bagian dari orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang digolongkan pada keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ahlul Quran. Ahlul Quran, Ahlullah. Ya, orang yang ahli Al-Quran adalah Ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, hal yang mesti kita lakukan, yang harus kita lakukan, ialah
senantiasa menjaga akhlak dan lisan kita. Bagi seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan, sudah seharusnya menjaga dirinya dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa, bahkan naudzubillah menghilangkan nilai puasa itu sendiri, disebabkan oleh seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh usahanya meninggalkan makan dan minum. Dalam artian Allah tidak butuh puasanya. Jika seseorang tidak mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, menggunjing, fitnah, ghibah dan lain sebagainya, maka Allah tidak butuh puasanya. Padahal ibadah puasa ini Allah langsung yang akan membalas dari apa ibadah yang kita lakukan, daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk sampai ke Ramadan, maka jangan kita keluar dari bulan suci Ramadan sama halnya seperti tahun sebelumnya. Artinya, jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balik perubahan pada diri kita, titik balik dari kehidupan kita yang sebelumnya mungkin kurang baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik, atau sebelumnya sudah baik, kita tingkatkan lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dan menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita, karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Syukran lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.